Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Is pada materi informatika. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang algoritma dan pemrograman. Pada materi algoritma dan pemrograman itu masuk pada KD 3.2, 4.2.1, 4.2.3 dan 4.2 dan 4.2.3. Untuk materi yang pertama kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian dari algoritma. Anak-anak, seperti yang sudah pernah kalian dengarkan pada saat kalian duduk di kelas 7, algoritma itu apa? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis. Langkah-langkah logis itu berarti sesuai dengan alur pemikiran manusia. Ya, jadi urutan langkah-langkah logis itu sesuai logika manusia di dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Disusun secara sistematis itu berarti secara step by step atau tahapan demi tahapan. Tidak bisa secara langsung. Nah, karena dia itu urutan langkah-langkah logis, maka apabila urutan langkah-langkah itu sesuai dengan logika manusia, maka logis kan, berarti kan sesuai dengan logika manusia, maka secara otomatis akan memberikan atau mengeluarkan output atau hasil yang benar. Tetapi apabila algoritma ini disusun tidak berdasarkan langkah-langkah yang logis, jadi langkah-langkahnya itu tidak masuk akal, secara otomatis akan memberikan hasil atau keluaran atau output yang salah. Ini konsep daripada algoritma. Jadi sebuah algoritma itu akan memberikan hasil yang benar jika langkah-langkahnya masuk akal atau logis. Tapi akan memberikan hasil yang salah jika langkah-langkahnya tidak logis. Ya. Nah, tujuan utama algoritma dibuat itu untuk apa? Nah, tujuan utama algoritma dibuat itu adalah untuk membiasakan kita di dalam merencanakan dan membuat penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, algoritma ini anak-anak tidak bisa langsung dibaca oleh komputer atau dieksekusi oleh komputer, itu tidak bisa. Agar supaya algoritma ini bisa dieksekusi oleh komputer, maka algoritma ini harus diterjemahkan ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, proses penerjemahan atau proses mengubah atau pembuatan proses mengubah algoritma menjadi sebuah program itu disebut dengan pemrograman. Ya. Nah, orang yang membuat program itu biasa disebut dengan programmer. Nah, program itu kan ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu anak-anak. Nah, bahasa pemrograman itu banyak anak-anak macamnya. Karena dia banyak, kalau dia mengikuti sebuah bahasa pemrograman tertentu, maka dia harus menggunakan instruksi-instruksi atau sintak atau aturan-aturan atau cara penulisan dari program yang digunakan tersebut. Ya, jadi sintak itu adalah instruksi, ya, instruksi yang harus diikuti oleh seorang programmer jika dia menggunakan sebuah bahasa pemrograman tertentu. Nah, seperti sudah saya bilang tadi, algoritma bisa
diproses oleh komputer jika dia sudah diterjemahkan dalam sebuah bahasa pemrograman tertentu sehingga dia bisa dieksekusi oleh komputer. Nah, alat yang mengeksekusi atau yang memproses itu siapa? Di dalam komputer itu apa alat pemrosesannya? Alat pemrosesannya adalah CPU. Nah, seperti sudah kalian pahami di materi atau kalian sudah pelajari di kelas 7 bahwa komponen utama daripada komputer itu ada 3. Ada alat masukan, ada alat pemrosesan, ada alat keluaran atau output. Nah, di sini pada alat pemrosesan ini atau CPU ini tidak hanya terdiri dari prosesor saja, tetapi di dalam CPU itu ada sebuah alat utama yang namanya adalah memori. Nah, di dalam memori inilah pemrogram atau program itu disimpan. Nah, ketika program itu disimpan di dalam memori, kalau dia mau digunakan, maka dia harus diproses, ya. Diproses oleh siapa? CPU atau prosesor. Nah, apakah bisa program itu langsung diproses oleh CPU atau prosesor? Tidak. Oleh CPU atau prosesor, ya, program yang dimasukkan ke CPU yang akan dieksekusi atau diproses oleh CPU itu membutuhkan apa dulu? Oh, membutuhkan masukan. Maka dia harus diberi masukan. Masukannya biasanya berupa data atau informasi. Nah, ketika data atau informasi ini sudah dimasukkan ke dalam CPU, maka dia akan melakukan pemrosesan menggunakan bahasa pemrograman atau menggunakan program yang tadi sudah diberikan oleh memori. Ketika sudah ada programnya, masukan sudah diberikan, maka dia akan menghasilkan output, mengeluarkan output melalui alat keluaran. Tetapi apakah hasil itu hanya dikeluarkan melalui alat keluaran? Tidak. Hasil itu juga bisa disimpan di dalam memori. Jadi demikian itu anak-anak adalah proses eksekusi daripada sebuah program. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma atau memilih sebuah algoritma. Algoritma itu harus benar, karena kalau benar maka dia akan menghasilkan output yang baik, ya, hasil yang benar juga. Yang kedua, seberapa baik hasil yang dicapai itu harus limit sekali mendekati pada benar yang sesungguhnya. Jadi kalau dia masih ada nilai salah, nilai yang agak kurang benar, maka berarti algoritma tersebut harus diperbaiki. Ada beberapa kesalahan di dalamnya. Nah, efisiensi dari sebuah algoritma yang perlu dan sangat diperhatikan itu adalah waktu. Sebuah algoritma itu akan dikatakan baik jika dia dalam pemrosesannya itu membutuhkan waktu yang singkat, ya, waktu yang sedikit. Nah, efisiensi algoritma yang kedua adalah memori. Seperti tadi saya bilang, karena program itu disimpannya di dalam memori. Maka memori yang dibutuhkan untuk menyimpan program tersebut sebisa mungkin adalah kecil. Jadi programnya itu butuh tempat penyimpanan memorinya itu kecil. Kalau sebuah program kalau algoritma yang sudah diterjemahkan ke dalam sebuah program itu membutuhkan tempat penyimpanan yang besar, berarti algoritma tersebut kurang baik.
ya, masih perlu disempurnakan lagi. Akan tetapi, kalau algoritma yang sudah diterjemahkan ke dalam sebuah bahasa pemrograman tersebut disimpan ke dalam memori dan membutuhkan memori yang kecil, maka algoritma tersebut dianggap sudah baik. Nah, jelas anak-anak? Kita lanjutkan proses penyelesaian masalah. Jika ada, ini adalah alur pembuatan algoritma, ya, alur pembuatan sebuah program. Jika ada sebuah masalah, ya, masalah itu kan berdasarkan data yang ada, anak-anak, ya. Kita itu butuhkan, kalau ada masalah, kita butuhkan datanya, kemudian dieksekusi, diproses, maka akan menghasilkan output. Nah, prosesnya itu seperti apa? Jika ada masalah, itu harus, kalau mau membuat algoritma harus dibuat modelnya dulu. Nah, modelnya ini, dibuat pemodelan. Oh, kira-kira nanti alurnya seperti apa ya? Harus dibuat model dulu seperti itu, supaya bisa menghasilkan output yang baik. Nah, dibuat modelnya. Setelah dibuat modelnya, baru kemudian disusun algoritmanya secara step by step, tahap demi tahap, langkah demi langkah. Setelah algoritma ini disusun, baru kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah program. Nah, diterjemahkan ke dalam sebuah program ini adalah dia harus menggunakan bahasa pemrograman tertentu yang dikuasai oleh seorang programmer. Nah, setelah dia diterjemahkan ke dalam sebuah program, kemudian dia diuji. Nah, diuji dengan dilakukan sebuah pemrosesan dengan memasukkan data dimasukkan di proses ini. Apakah dia menghasilkan output yang baik? Kalau dia menghasilkan output yang baik, berarti modelnya baik, algoritmanya baik, programnya juga baik, sehingga dia bisa dieksekusi dengan baik. Nah, pada saat proses pembuatan model, pembuatan algoritma, pembuatan program, itu selalu dianalisa, sehingga hasilnya akan memperoleh eksekusi yang cepat, memorinya kecil, dan output yang benar. Sampai di sini anak-anak tentang cara pembuatan algoritma. Untuk soal latihannya itu seperti ini. Tapi sebelum kalian menyelesaikan soal latihan ini, silakan dibuka buku ajar kalian halaman 50. Di situ ada sebuah permasalahan tentang kehidupan sehari-hari. Di situ yaitu ada sebuah gelas yang berisi teh, ada juga gelas yang berisi kopi. Nah, di sini permasalahannya itu disuruh memindahkan kopi tersebut ke dalam gelas yang berisi teh dan memindahkan teh ke dalam gelas yang berisi kopi. Caranya bagaimana? Nah, di soal yang ada di buku kalian itu dijelaskan bahwa di situ harus disiapkan sebuah gelas cadangan. Nah, gelas cadangan ini sebagai terminalnya, ya. Teh dipindahkan dulu ke dalam gelas cadangan. Setelah itu baru kopinya dipindahkan ke dalam gelas teh. Nah, kemudian dari gelas cadangan itu teh dipindahkan ke dalam gelas kopi. Nah, dari situ kalian kerjakan soal latihan ini, yaitu kalian diminta untuk membuat algoritma untuk menyelesaikan masalah supaya terhindar dari COVID-19. Seandainya sekolah kita dibuka kembali untuk dilakukan pembelajaran dengan cara tatap muka, ya. Jika sekolah dibuka kembali, ya, untuk proses pembelajaran dengan cara tatap muka,